Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang berbahagia penuh dengan hikmat untuk saling tukar dan sharing terkait dengan materi ajar atau materi pembelajaran yang terdapat pada bab 7. Anak-anak sekalian, pada bab 7 ini akan kita selami secara seksama ketentuan-ketentuan atau hal-hal yang digariskan oleh syariat Islam dalam melakukan transaksi jual beli. Islam selaku agama mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berada pada alur yang benar, baik dalam proses transaksi khususnya jual beli. Di dalam Islam, perekonomian diatur secara jelas tentang bagaimana seorang muslim atau muslimah melakukan transaksi jual beli. Untuk itu, pada pertemuan bab 7 ini akan kita ikuti secara seksama apa sih yang dimaksud dengan jual beli dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya. Jual beli secara definisi adalah transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Dari pengertian ini dapat ditarik satu kesimpulan bahwa dalam melakukan jual beli ada hal yang hendak diinginkan antara penjual dan pembeli, yaitu terjadinya penukaran barang dan pemindahan hak milik yang disebabkan menjadi hak milik dari penjual kepada pembeli. Kemudian sebagai perbuatan yang dibolehkan dalam Islam, maka tentu ada dasar hukumnya. Allah berfirman, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 275. Nanti bisa dirujuk. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Karena dia adalah perbuatan yang digariskan oleh Islam, maka ada rukun jual beli, ada penjual, ada pembeli. Rukun ini mesti terpenuhi karena tidaklah mungkin terjadi transaksi manakala hanya penjual tanpa pembeli, atau sebaliknya hanya pembeli tanpa penjual. Dan yang ketiga, ada barang. Walaupun ada penjual dan pembeli tetapi tidak ada barang, maka sulitlah terjadi yang namanya transaksi. Dan tentu yang keempat adalah ada alat tukar, atau dalam hal ini uang yang digunakan sebagai penukar barang. Keempat rukun ini mesti ada di dalam transaksi jual beli. Kemudian ada barang. Barang ini mesti ada di dalam proses transaksi jual beli dengan syarat barang itu suci, artinya bukan barang najis. Kemudian yang kedua, barang itu bermanfaat. Tentu barang yang hendak dibeli oleh seorang pembeli dan yang dijual oleh penjual mesti bermanfaat. Barang itu milik sendiri, bukan milik orang lain, atau milik orang lain tetapi telah diwakilkan untuk diperjualbelikan. Dan yang keempat, barang itu dapat diserah terimakan ke pemiliknya. Dan yang kelima, barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat, dan kadarnya. Dalam proses transaksi jual beli, maka barang mesti jelas deskripsinya. Atau misal ada barang baju. Ketika seseorang hendak menjual baju, maka mesti jelas deskripsi barangnya. Baju ini terbuat dari mana, dari bahan apa, ukuran apa, dan harganya sekian. Dan dalam proses transaksi jual beli antara dua orang, yakni penjual dan pembeli, maka ada syarat yang mesti ada pada penjual dan pembeli. Yang pertama, penjual dan pembeli mesti sehat. Sehat dalam arti sehat akalnya. Orang yang tidak sehat pikirannya atau idiot bodoh, maka akan jual belinya tidak sah, karena bisa terjadi penyelewengan atau kerugian terhadap orang yang bodoh tersebut atau penipuan. Yang kedua,
atas kemauan sendiri, bukan paksaan. Kemudian kedewasaan, ada dewasa, yakni orangnya balik, bukan anak-anak. Anak-anak boleh melakukan transaksi dengan syarat ada yang mendampinginya, atau kebiasaan itu seperti misalnya jual beli es, permen, dan lain-lain. Dan yang keempat, keadaan penjual dan pembeli itu bukan orang pemboros terhadap harta. Karena kenapa? Sifat pemboros itu merupakan salah satu perilaku atau sifat yang sangat dibenci, merupakan sifatnya syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Kemudian ada jual beli yang terlarang. Jual beli yang sah tapi terlarang. Seperti jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar. Nah, ini dilarang. Ya. Kemudian membeli barang yang sudah dibeli dalam proses tawaran orang lain. Jadi seorang pembeli tidak boleh membeli barang yang sudah dibeli sama orang atau dalam proses penawaran. Maka penjual pun juga mesti menjelaskan kepada pembeli, kecuali ada cancel atau ada kejelasan. Kemudian jual beli barang untuk ditimbun. Nah, ini juga tidak boleh. Karena kenapa? Merugikan pihak lain. Bahkan merugikan banyak orang. Dan menguntungkan hanya orang-orang tertentu. Yang keempat, jual beli untuk alat maksiat. Jual beli dengan cara menipu. Jual beli yang mengandung riba. Allah jelaskan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Apapun yang terkait dengan riba, maka haram hukumnya untuk dilakukan. Dan penjualan atau transaksi jual beli itu pun tidak sah. Kemudian jual beli terlarang dan tidak sah. Ada jual beli sperma binatang, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Tentu tidak jelas apakah anak binatang, anak hewan yang ada di dalam perut itu masih hidup atau tidak, sehingga dilarang dalam Islam. Kemudian menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diserah terimakan kepada pembelinya, menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Segala hal yang tidak jelas maka di dalam Islam tidak sah atau terlarang. Kemudian khiyar. Khiyar adalah memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. Tentu khiyar ini adalah pilihan, boleh melangsungkan atau mengcancel. Kemudian khiyar terdapat 3 macam. Ada khiyar majelis, melangsungkan atau mengcancel di tempat di mana penjualan barang itu. Kemudian khiyar syarat, ada syarat-syarat tertentu yang disepakati antara penjual dan pembeli untuk melangsungkan atau mengcancel. Kemudian khiyar aibi, adanya aib yang ditemukan baik dari penjual atau pembeli yang kemudian bisa menjadi sebab batalnya atau boleh jadi diterima oleh pembeli, kemudian terjadilah pelangsungan akad karena adanya aib yang ditemukan. Kemudian musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Apa yang dimaksud dengan musaqah? Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun. Nah, ini dalam pertanian atau perkebunan yang berkaitan dengan alam, pengelolaan lahan. Tentu dalam hal ini tetap harus ada ketentuan, baik itu jumlah bagi hasil, kemudian kesepakatan bersama, dan itu perjanjian disebutkan dalam akad. Kemudian ada hukum musaqah. Hukum musaqah itu boleh mubah dengan rukun-rukunnya, yakni pemilik dan penggarap kebun, ya. Kemudian pekerjaan dengan ketentuan yang jelas, baik waktu, jenis, dan sifatnya. Hasil yang diperoleh berupa buah, daun kayu atau yang lainnya hendaknya ditentukan di akad awal atau di waktu keduanya melakukan kesepakatan. Kemudian ada ijab dan kabul dalam bentuk pernyataan ataupun tulisan. Mukhabarah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Nah, ini biasa terjadi dalam lingkup pertanian yang besar, sehingga tentu mereka yang punya dana yang besar atau modal yang besar, mereka itulah yang mendanai. Adapun penggarap atau pengelola hanya bekerja saja. Kemudian muzara'ah ini kebalikan daripada
mukhabarah, yakni kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari penggarap. Karena kenapa? Benih itu mungkin agak relatif murah seperti padi, jagung, kacang, dan lain-lain. Kemudian ada syirkah. Syirkah adalah akad dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini biasa terjadi banyak di perkotaan. Macamnya syirkah, syirkah amlak, kepemilikan, terwujud karena wasiat atau kondisi lain. Syirkah ukut, kontrak atau kesepakatan. Ya. Kemudian ada syirkah in'an. Ya, syirkah menjadi empat. Syirkah ukut dibedakan menjadi empat macam. Ada syirkah in'an harta, ada syirkah amal serikat kerja, kemudian ada syirkah muafadah. Kemudian ada syirkah wujuh atau syirkah keahlian. Kemudian rukun dan syarat syirkah. Yang pertama ada anggota yang berserikat dan dengan syarat balik, berakal sehat atau kehendak sendiri. Biasanya ini terjadi di perkotaan. Pokok-pokok perjanjian syaratnya modal pokok yang dioperasikan harus jelas. Anggaran dasar yang disyariatkannya, yang disyarikatkan atau objeknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ada sigat atau ijab dan kabul, yakni akad kerjasama harus jelas sesuai dengan perjanjian. Maka dalam melakukan syirkah perlu administratif yang profesional dan ahli menangani hal-hal seperti itu. Kemudian mudharabah, suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya. Jadi si pemilik modal menyerahkan kepada pengelola yang hendak mengelolanya. Dengan keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal. Nah, tentu lagi-lagi mudharabah ini adalah kerjasama di antara dua belah pihak yang kemudian nanti ada kesepakatan di awal. Rukun mudharabah, ada pemilik modal dan penwarib atau pengelola. Adanya modal kerja dan keuntungan. Ada sigat, yaitu ijab dan kabul. Kemudian ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah. Kalau mudharabah mutlaqah yaitu sahibul ma'al atau pemilik modal memberi keleluasan kepada pengelola, terserah mau dikelola dalam bentuk apa saja. Kemudian mudharabah muqayyadah, ini muqayyadah agak sempit ya. Dia terbatas, menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis dan usaha yang hendak dikelolanya. Contoh misalnya, saya pemilik modal, maka 50 juta saya serahkan kepada pengelola, tapi ada syaratnya dengan ketentuan bahwa modal ini hanya bisa dikelola untuk buka warkop. Itu dengan ketentuan-ketentuan berikutnya. Ada murabahah, transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan atau keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Murabahah itu dari kata ribhun, ada keuntungan. Kemudian salam, jual beli sistem inden atau pesan. Nah, ini terjadi di era online atau era media sosial di mana terjadi ada pasar online disebut dengan jual beli online. Jual beli model salam yaitu merupakan pembelian barang yang pembayarannya tulisannya di muka. Nah, boleh pay, artinya bayar dulu baru barangnya datang, atau COD. Sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Rukun jual beli salam, ada pembeli, ada penjual modal, dan ada barang. Kemudian syaratnya harus terpenuhi, yaitu pembayaran dilakukan di muka atau kontan dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas. Penyebutan kriteria barang dilakukan saat akad dilangsungkan. Penentuan tempo penyerahan barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo. Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin pengusaha. Ini biasa terjadi dalam proses jual beli online. Saya kira dari macam-macam jual beli ini ada khiyar, murabahah atau kerjasama, kemudian ada mudharabah, kemudian syirkah, muzara'ah, musaqah, semua itu adalah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang tentu perlu dipahami khususnya kaum muslimin dan terkhusus
anak-anak sekalian, para santri, agar ketika kelak melakukan transaksi dapat memilah-milah dan menggolongkan atau memetakan bahwa transaksi yang dilakukan adalah transaksi jual beli ataukah transaksi syirkah ataukah kerjasama dalam bentuk modal atau dalam bentuk pengelolaan. Demikian, lebih dan kurangnya mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi